Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Ahmad Ridai Aziz. Kali ini kita akan membahas lagi tentang psikologi pendidikan dan perkembangan peserta didik. Oke, kepada teman-teman mahasiswa yang menyimak materi hari ini, silakan disimak baik-baik dan dicatat hal-hal yang penting yang akan kita diskusikan di kelas virtual berikut atau didiskusi dalam berdiskusi di kelas virtual yang akan kita lakukan setelah penjelasan mengenai materi ini. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang proses dan fase-fase perkembangan. Jadi di psikologi pendidikan dan perkembangan peserta didik ini ya, jadi proses dan fase-fase perkembangan ini yang ada di dalam pertumbuhannya atau perkembangannya peserta didik ya. Jadi berkaitan dengan proses belajar mengajar, dapat itu sering kita mulai dengan melihat. Jadi kita harus melihat siapa yang belajar ya, siapa yang belajar. Jika kita mengharapkan dapat mengajar dengan efektif, maka kita harus memahami siapa peserta didik kita atau siapa anak didik kita. Memahami perkembangan mereka ya, dimulai dari bagaimana cara mereka untuk berpikir, kemudian bagaimana cara mereka merasa dan bertindak pada usia yang berbeda dengan ya tentu pengalaman yang berbeda pula. Jadi sering seorang guru itu atau pendidik itu harus menjawab dua pertanyaan yang ada dalam benaknya sendiri. Apa yang harus diberikan kepada anak didik kita pada masa tertentu? Ya, apa yang harus diberikan? Apakah materinya, strateginya, modelnya yang harus diterapkan dan seperti apa? Itu bergantung pada usianya. Ya, tidak mungkin sama antara di usia anak-anak sampai yang remaja atau yang dewasa. Tidak mungkin sama perlakuannya. Terus yang kedua adalah bagaimana cara kita ya menyajikan pengalaman belajar pada masa-masa tertentu berkaitan dengan berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi ini berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, di usia misalnya di usia SMP ya misalnya. Itu tidak mungkin sama perlakuannya di usia SD ataupun di atasnya lagi misalnya SMA sederajat atau bahkan di bangku kuliah ya. Misalnya kita ambil contoh snowball ya, bermain bola salju. Mungkin di tingkat SD, karena di Indonesia ini apalagi di Sulawesi Barat ini ya tidak mungkin ada salju ya, belum ada salju dan tidak mungkin ada salju mengingat kondisi dan wilayahnya yang seperti itu. Ya mungkin salju tadi kita ganti dengan bola kertas misalnya. Anak-anak yang bermain di dalam kelas dengan saling melempar bola kertas tadi itu pasti akan merasa senang. Ya, dalam menghafal misalnya Pancasila ya. Anak yang dikenal lempar dia akan saya diberi tugas untuk apa misalnya sila pertama, maka kewajibannya untuk memenuhi tugasnya setelah dia mendapati bola atau mendapatkan bola. Kemudian bola itu kemudian dilempar lagi ke anak berikut melanjutkan poin selanjutnya dan seterusnya. Yaitu mungkin kelas akan riuh atau ribut, tapi tidak masalah selama gurunya mampu mengendalikan kelas. Jadi itu tadi apa yang harus diberikan dan bagaimana menyajikan pengalaman belajar itu. Maka di SMP mungkin snowball throwing itu akan berbeda cara penerapannya. Jadi kemungkinan kita akan misalnya bermain peran atau menggunakan alat misalnya. Kita menggunakan misalnya topi sambil menyanyi. Jadi yang terakhir dapat topi itu misalnya estafet ya. Terakhir mendapat topi itu dia akan misalnya menghafal sesuatu atau misalnya dalam baca menghafal surah pendek. Jadi dia akan menghafal.
atau dia akan melafalkan apa yang menjadi hafalannya dan seterusnya. Nah, bagaimana di tingkat SMA dan perkuliahan? Apakah masih bisa dilakukan seperti itu? Bisa, tetapi tidak menggunakan lagi media seperti itu. Misalnya kita dalam melakukan pembelajaran, ya ditunjuk saja yang berhasil menjawab pertanyaan saya, misalnya dia berhak untuk menunjuk teman yang lain untuk ditanyai atau menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang akan diberikan. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi tentu akan berbeda. Jadi yang pertama kita lihat adalah pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan ini? Jadi pertumbuhan dan perkembangan dalam pandangan para ahli psikolog atau ahli psikologi ini merujuk pada perubahan-perubahan tertentu yang terjadi dalam kehidupan manusia, dimulai dari masa konsepsi sampai dia meninggal, ya. Di masa konsepsinya sampai dia, pokoknya 0 tahun sampai dia meninggal. Itu yang ada dalam fase ini atau dalam istilah ini. Terus di dalam fase pertumbuhan juga itu, ya, ada yang sering disebut oleh Truth ini bahwa periode pertama itu terjadi pada usia 2-3 tahun. Yang ciri utamanya adalah anak menjadi egois, ya. Kemudian selalu mendahulukan kepentingan diri sendiri. Jadi ada kondisi seperti ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman mahasiswa ini ada adiknya di rumah atau ponakannya atau siapa saja anak-anak kecil ini yang usia atau antara 2 tahun ini sampai 3 tahun, boleh diamati. Ketika dia misalnya menginginkan sebuah mainan kah atau ingin dibelikan kue dan seterusnya, itu sering terasa memaksa. Artinya keinginan si anak ini ya harus segera dipenuhi. Kalau tidak ya dia marah-marah atau menangis, atau dalam istilahnya orang Mandarin ya jallo-jallo dan seterusnya. Nah, ini cenderung terjadi di sekitar kita. Terus periode keduanya ini menurut terus tadi itu 14-17 tahun. Jadi ciri utamanya itu bahwa si anak ini usia ini cenderung memiliki sifat pembangkang. Jadi biasanya kalau kita amati mungkin teman-teman masih punya pengalaman sendiri. Ingat-ingat ketika Anda usia 14-17 tahun itu pasti sering membangkang dengan orang tua, sering berkelahi dengan orang tuanya. Bahkan kalau dia sampai di sekolah dalam kelas terlihat wajahnya yang masa murung atau terlihat kesal karena mungkin tadi sebelum berangkat dari rumahnya dia ke sekolah ya sudah ada ciri-ciri membangkang kepada orang tuanya. Jadi anak-anak seperti ini juga cenderung mencari jati diri sendiri. Tapi ingat, ini tidaklah mutlak bahwa usia itu akan seperti itu, ya. Artinya usia remaja seperti ini yang mengalami krisis tahap kedua ini, ya masing-masing daerah mungkin akan berbeda, ya. Jadi ada yang lebih cepat mungkin atau ada yang lebih lambat dan seterusnya. Jadi itu akan berbeda di setiap daerah, ya. Ini berkaitan dengan pancaroba menurut Terus tadi. Terus ada lagi yang namanya pembawaan dan lingkungan dalam proses perkembangan. Jadi ini kalau kita merujuk pandangan ini itu berkaitan dengan perkembangan anak. Jadi apa yang mempengaruhi perkembangan anak itu? Di faktor apa saja? Kalau merujuk pada alirannya yang mendasari itu, ya ada beberapa aliran dalam melihat pandangan ini. Ada 3. Yang pertama, nativisme. Jadi nativisme ini memandang bahwa perilaku anak itu tidak akan jauh berbeda dengan perilaku orang tuanya karena ada bakat yang diturunkan secara endogen, atau orang sering menyebut aliran ini sebagai pedagogi pesimis. Jadi dia pesimis, ya. Hal ini, jadi istilahnya ini perilaku anak yang diturunkan dari orang tuanya ini
Orang sering menyebutnya sebagai hereditas. Jadi hereditas ini adalah pewarisan ya sifat-sifat fisik dan psikologis serta pola pertumbuhan lainnya secara biologis ya, diwarisi oleh setiap anak. Jadi dari orang tua itu melalui proses genetis ya. Jadi unsur-unsur pembawaan atau potensinya ya dapat berupa ciri-ciri, misalnya si anak atau bapaknya ini seorang seniman ya toh, maka anak tersebut cenderung akan juga menyukai hal-hal yang berbau seni. Tapi ini tidak mutlak, ingat, ini tidak mutlak ya. Jadi kalau tokoh-tokoh yang sering memandang nativisme ini ya seperti kalau pelopornya kalau tidak salah itu namanya Arthur ya, Arthur S kalau tidak salah itu, filosof Jerman kalau tidak salah ya. Kemudian yang juga memandang nativisme ini ya tokohnya seperti Plato dan Descartes ya. Terus di empirisme itu kebalikan dari natif ya, kebalikan dari nativisme. Mengapa demikian? Karena aliran ini cenderung memandang bahwa faktor penentu perkembangan anak adalah lingkungan. Artinya dia pedagogik optimis. Jadi lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter, minatnya, berpikirnya, berperilakunya dalam kehidupan sehari-hari si anak. Jadi optimis ini juga dikatakan karena pendidikan itu bisa menjadikan anak berkembang ya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi apa tujuan pendidikan? Jadi pertanyaan yang di awal tadi ya, materi apa yang harus diberikan, kemudian bagaimana cara menyajikan. Nah ini bisa menentukan perkembangan sesuai yang dengan diinginkan. Jadi apa yang diinginkan oleh pendidikan atau apa yang diinginkan oleh gurunya dalam mendidik anak-anak seperti ini. Yang ketiga adalah konvergensi. Di konvergensi ini itu menggabungkan. Jadi menggabungkan antara nativisme dan empirisme. Artinya pembawaan atau hereditas dan lingkungan itu yang mempengaruhi perilaku anak. Jadi dia mencoba menengahi aliran ini bahwa ya sama-samanya kedua teori tersebut memang iya ada dan memang seperti itu terjadi. Kalau tidak salah pelopor aliran ini William Stern ya dan Adler. Nah, jadi aliran ini bahwa hereditas atau bakat bawaan anak itu ya tidak akan dapat berkembang secara wajar ya apabila tidak diberi rangsangan dari faktor-faktor lingkungan. Biar berbakat seperti apapun si anak, kalau tidak lingkungan tidak mendukung ya sudah tidak mungkin bakat itu akan berkembang, tapi tetap akan terlihat ya. Selanjutnya prinsip-prinsip perkembangan. Jadi ini menurut Egen ya dan Kauchak. Entah benarkah penyebutan namanya ini. Kemudian yang pertama adalah di sini di prinsip-prinsip perkembangan menurut Egen ini dan Kauchak ini, learning contributes to development. Jadi belajar itu berkaitan dengan peningkatan pemahaman, peningkatan kemampuan atau keterampilan. Jadi misalnya ini karena kita berbicara tentang peningkatan pemahaman, kemampuan atau keterampilan. Jadi misalnya peserta didik belajar tentang berhitung sederhana ya. Kemudian peserta didik itu mengaplikasikannya misalnya dalam mengerjakan soal-soal yang berbeda bentuknya seperti berhitung, menurun misalnya, soal cerita dan seterusnya. Maka kemampuan berhitungnya akan semakin berkembang. Artinya si anak ini mampu mengasosiasikan pengetahuan dasarnya tadi ke pengetahuan atau soal lain yang mirip atau mungkin serupa tapi tidak sama misalnya. Jadi itu bisa mengembangkan anak, artinya kemampuan tersebut akan semakin berkembang. Yang kedua adalah experience ya. Experience ini, pengalaman ini dapat memperkuat perkembangan.
Misalnya anak yang sering berdiskusi dengan orang tuanya cenderung bermanfaat ketika telah bersekolah atau ketika ia sudah masuk sekolah, ya. Kenapa? Anak yang seperti ini, artinya orang tua yang sering memberikan kesempatan kepada anaknya, itu telah mengajari si anak untuk berdiskusi atau untuk membahas hal-hal yang sifatnya diskursif misalnya. Jadi anak yang mengeksplorasi diri dalam misalnya musik tadi itu tentu akan lebih dapat berkembang dengan cepat daripada yang tidak pernah sama sekali diberi kesempatan oleh orang tuanya berdiskusi kecil-kecil di rumah sebelum ia masuk sekolah. Jadi bagus sekali ini ketika anak dipersiapkan dari dini untuk menghargai pendapat orang dan dihargai pendapatnya, ya. Kalau ini biasanya John Dewey atau Dewey ini yang sering berbicara tentang metode-metode ini. Terus social interaction, ya. Jadi social interaksi, jadi interaksi sosial akan memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar berbagi dan membandingkan pengetahuan dan keterampilan dengan anak-anak yang lain. Jadi anak-anak idealnya seperti ini diajarkan untuk berinteraksi sosial, berbagi, ya, berbagi. Kemudian ada yang dinamakan bahasa atau membangun bahasa. Jadi bahasa, artinya bahasa anak ini adalah media berpikir, berbagi ide dan pengalaman sosial. Jadi melalui bahasa anak akan apakah mudah menyampaikan idenya atau justru terbata-bata atau kurang bisa menyampaikan idenya. Jadi ketika anak dari dini sudah diajari untuk berceloteh atau berbahasa dengan mendengarkan, jadi kita menyimak apa yang diinginkan oleh anak walaupun misalnya usianya tadi baru 2-3 tahun. Jadi anak akan berusaha dengan bahasanya itu mencoba untuk berbagi ide, pengalamannya yang dia inginkan dan seterusnya. Jadi bahasa juga ini perlu kita kembangkan. Setelah itu ada juga kemampuan yang individu miliki diperoleh secara bertahap dan berkesinambungan, ya. Jadi artinya tidak langsung ini ya melompat dari satu kemampuan ke kemampuan yang lain. Artinya itu bertahap. Kemampuan-kemampuan ini tentu apakah dipelajari secara alamiah atau dipelajari secara terstruktur atau sengaja misalnya. Kemudian ada lagi individual, perkembangan individu pada rentang yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada anak yang bisa mencapai satu kemampuan tertentu lebih cepat, misalnya cepat berbicara atau cepat berjalan. Kan biasa kasusnya ini pada anak untuk melihat pertumbuhannya. Ada anak yang cepatnya tahu berjalan, cepatnya jalan, cepatnya bicara. Nah, misalnya itu biasa kita temukan hal-hal seperti ini di lingkungan kita. Terus ini perkembangan yang dipengaruhi oleh kematangan genetik, ya. Jadi kematangan genetik ini dan terkait dengan usia individu. Jadi secara umum ini seorang anak misalnya berusia 10 tahun ya akan berlari misalnya lebih cepat dibandingkan ketika dia berumur 5 tahun. Jadi perkembangan ini ya memang dipengaruhi oleh kematangan. Sama dengan kita, tidak mungkin sama cara berpikir kita ini misalnya orang yang sudah dewasa ini dengan ketika masih SMA dulu ya, tidak mungkin sama. Jadi ini perkembangan ini, prinsip-prinsip perkembangan menurut Egen ini dan Kolchak ini ya seperti inilah gambarannya. Kemudian aspek-aspek perkembangan manusia. Jadi ini yang akan kita bahas mungkin lebih jauh nanti di pertemuan berikut, aspek perkembangan manusia ya. Ada Jean Piaget. Ini
Ada 4 ya kalau menurut Jean Piaget. Dia mengemukakan bahwa ada beberapa perkembangan yang sering menjadi sorotan dalam psikologi. Ada perkembangan fisik, kemudian perkembangan kognitif, perkembangan personal, dan perkembangan sosial serta moral ya. Ini yang akan kita bahas mungkin di pertemuan berikut lebih mendalam lagi. Jadi berkaitan dengan perkembangan fisik ya, itu proses perubahan struktur tubuh manusia dan fungsinya, dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik ya. Jadi ini perkembangan fisik. Kalau anak ya cenderung, kalau misalnya laki-laki yang berubah bentuk fisiknya itu adalah bagian bahunya yang kekar. Kalau perempuan ya mungkin pinggulnya yang kekar ya, seperti itu. Terus di perkembangan kognitif misalnya proses perubahan cara berpikir ya, atau kemudian berbagai perubahan yang selama perkembangan itu mengarah pada pertumbuhan dan kedewasaan. Jadi kognitif ini melihat bagaimana orang itu berpikir secara dewasa misalnya. Ya tadinya kekanak-kanakan, lama-kelamaan atau lambat-lambat menjadi bagus atau dewasa. Kemudian perkembangan personal. Jadi ada istilah ya yang biasa digunakan untuk menunjuk proses perubahan kepribadian individu ini. Jadi perubahan dalam cara manusia berinteraksi dengan orang lain itu atau lingkungannya itu dapat dilihat apakah dia sebagai individu atau bagian dari kelompok, atau individu bagian dari kelompok itu. Jadi perkembangan personal ini bagaimana dia membangun hubungan dengan orang lain, atau bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Terus perkembangan sosial dan moral. Ini seperti itu juga, tidak jauh beda dengan bagaimana personal. Jadi perkembangan personal tadi itu bisa disebut sebagai intra ya. Jadi proses perubahan kepribadiannya sebagai seorang individu, kemudian perkembangan sosial dan moralnya, bagaimana dia berinteraksi dengan individu atau kelompok lain, dan menjaga nilai yang ada di dalam kelompok tersebut. Jadi nilai apa yang berlaku dalam kelompok itu ya dia mampu menjaga, apalagi berkaitan dengan moralnya. Nah, ini fase-fase dan tugas perkembangan Jean Piaget. Jadi ini yang akan kita bahas nanti di pertemuan berikut. Jadi fase-fase ini ya, kalau secara umum kita mau lihat ya tahap konsepsi tadi yang sampai meninggal ya, kemudian ada tahap kelahiran dan tahap proses perkembangan individu. Nah, kalau di tahap konsepsi itu tahap bertemunya misalnya antara sel sperma pada laki-laki dan ovum pada misalnya perempuan, sehingga terbentuk individu baru yang secara unik terjadi ini perubahan dalam rangka menjalani tugas reproduksi ya, di dalam rahim ya. Jadi itu 0 bulan misalnya. Kemudian kelahiran, jadi si anak sudah lahir ke bumi. Jadi lahirnya bayi ini ya dari rahim ibu ya ke dunia. Dan yang tahap ketiga ini secara umum perkembangan pribadi ya, proses perkembangan individu menjadi seorang pribadi yang khas. Jadi itu yang secara umum. Namun di dalam kalau menurut Jean Piaget ini, bahwa fase yang pertama disebut sebagai fase sensori motor, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Ciri-cirinya di fase ini anak itu belajar memakan makanan padat, kemudian belajar berjalan, belajar berbicara atau celoteh, kemudian mengendalikan pembuangan kotoran, mempersiapkan diri untuk membaca, kemudian belajar membedakan benar salah sambil mengembangkan hati nurani. Jadi si anak di usia ini ya seperti itulah ciri-cirinya ya. Terus fase praoperasional di usia 2 sampai 7 tahun. Jadi perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek dunia, kemudian pemikiran masih bersifat egosentris dan terpusat. Jadi
Ya kalau kita lihat ya anak-anak seperti ini ya maunya harus dipenuhi terus ya. Terus fase operasional konkret di usia 7 sampai 11 tahun itu disebut fase perbaikan kemampuan berpikir logis. Nah, di sini fase ini anak-anak ini sudah berada di tingkat SD ya. Oke. Terus fase terakhir itu fase operasional formal di usia 11 tahun ke atas. Nah, ini anak-anak sudah beranjak memasuki usia atau mau beranjak memasuki usia menuju remaja. Jadi di usia ini pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik itu dimungkinkan, dan masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistemik. Jadi di usia ini anak sudah boleh sebaiknya anak diajari materi-materi tentang logika, filsafat, dan anak-anak juga ini di usia ini ketika diberikan materi-materi filsafat itu dia akan mengasah atau mengembangkan kemampuan berpikir logisnya. Di logika lebih dominan di sini, makanya anak-anak atau yang anak menuju remaja ini cenderung bertanya terus apa ini, bagaimana ini, dan seperti apa ini, dan kemudian dia akan mencoba membalik atau berpikir secara logika terbalik, sehingga kadang-kadang kita yang misalnya guru yang mengajar di sana cenderung kaget karena anak ini loh kok bisa melakukan atau memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh gurunya. Jadi ini di tahap ini ya memang simbol-simbol mata simbol ini yang dimungkinkan ya. Pokoknya yang pemikiran-pemikiran abstrak tadi itu seolah-olah dunia kreativitas dan logika anak ini ya itu cenderung sudah bisa mereka pikirkan dan mencoba untuk aktualisasikan, karena di sini dia akan mencari siapa jati dirinya, siapa dia, dan seperti apa dia ingin hidup nantinya ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di link Zoom dan atau Google Meet yang akan saya bagikan. Kita lanjut diskusinya di kelas virtual. Kalau misal ya tentu masih banyak yang harus kita bahas mengenai proses dan fase-fase perkembangan ini. Sekian, terima kasih. Ayo bergabung di link yang saya bagikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.